Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan informasi yang menarik yang akan kita sampaikan ke kalian adalah adanya rencana atau informasi terbaru dari Isuzu di mana mereka akan mengeluarkan atau meluncing versi terbaru mobil andalan mereka yaitu Isuzu D-Max. Mobil ini adalah mobil pickup double cabin yang bersaing ketat dengan Toyota Hilux dan Mitsubishi All New Triton. Dan kabarnya dalam waktu dekat mereka akan memperkenalkan dan meluncing pertama kalinya untuk si Isuzu D-Max Electric Vehicle yang akan memiliki platform yang sama kurang lebih dengan Isuzu Elf yang menjadi jagoan mereka di line up truck. So, seperti apa Isuzu D-Max Electric Vehicle yang akan kita bahas ini? Ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, salah satu mobil andalan yang selama ini sangat dijagokan oleh Isuzu dalam penjualan atau dalam perang mereka melawan rival-rivalnya di dunia otomotif adalah Isuzu D-Max. Isuzu D-Max ini adalah mobil yang juga satu platform dengan Isuzu MU-X, sama halnya dengan Mitsubishi Triton dengan Pajero Sport, lalu kemudian ada Toyota Hilux dengan Fortuner, Nissan Navara dengan Nissan Terra, kurang lebih sama seperti itu. Mereka adalah beberapa jajaran mobil leather frame, SUV, dan leather frame double cabin yang juga bahkan ada yang versi single cabinnya. Kecuali Nissan Terra saya nggak pernah lihat di Indonesia yang versi single cabinnya, double cabin mah ada dan itu banyak. Nah, Isuzu D-Max itu baru-baru saja, kalau nggak salah di tahun lalu apa 2 tahun lalu diperkenalkan edisi terbarunya yang itu sangat amat gagah kalau saya lihat. Dulu banyak yang mengidentitaskan atau menginisialkan si Isuzu MU-X ini sebagai muka ekstrim ya, karena memang waktu itu generasi lama itu generasi sebelumnya memiliki desain atau fascia yang kelihatan lebih ekstrim, kelihatan lebih galak dan kayak apa ya, kayak pemarah kayak gitu. Jadi kali ini untuk edisi terbaru daripada D-Max dan MU-X dibikin lebih manis dan lebih netral lah kalau kita lihat untuk desainnya, dan itu yang membuat mobil ini harusnya sangat amat laku di pasaran. Sekalipun untuk Isuzu MU-X dan Isuzu D-Max yang masuk ke Indonesia, mereka lebih mengedepankan sisi fleetnya atau penjualan fleetnya, di mana mobil-mobil yang dimasukkan adalah mobil yang umumnya dipakai di medan pertambangan atau dipakai untuk pekerjaan. Kita tahu bahwa untuk si Nissan Navara itu ada yang Navara VL kalau nggak salah, itu yang merupakan line up-nya Navara untuk kelas hobi. Lalu kemudian ada Mitsubishi Triton yang Ultimate, itu juga untuk hobi, di mana mereka semua memiliki transmisi yang otomatis, dan di Hilux juga ada. Dan kalau untuk di D-Max, setahu saya, koreksi kalau saya keliru, itu semuanya dengan transmisi manual karena memang dipakai atau diprioritaskan penjualannya untuk tambang, untuk mendukung line up mereka yang menjadi jagoan utama juga mereka, yaitu Isuzu Elf, yang itu merupakan mobil-mobil truk, baik itu truk untuk logistik, truk untuk pengangkut material tambang, atau bahkan truk untuk pengangkut material bahan bangunan. Nah, dengan adanya elektrifikasi daripada si Isuzu D-Max ini, membuat mobil ini harusnya menjadi pilihan yang bisa baik, bisa enggak, tergantung sudut pandang. Karena kalau dia electric vehicle fully, itu enggak yang hybrid, maka menjadi pertanyaan adalah gimana dengan infrastruktur untuk charging station ya, apalagi mobil ini diprioritaskan untuk fleet, bukan untuk dalam kota aja. Dan kita tahu bahwa biasanya untuk infrastruktur selalu lebih kedepankan untuk dibangun di dalam kota ketimbang di luar kota. Terus gimana kalau misalkan penjualan mobil Isuzu D-Max ini lebih diprioritaskan untuk fleet? Apakah di daerah-daerah pertambangan akan disiapkan atau sepaket nanti penjualannya, atau ada program khusus yang ditawarkan oleh Isuzu untuk customer mereka yang berada atau bermain di medan tambang, yaitu yang belum kita ketahui. Tapi menurut saya yang paling menarik adalah untuk saat ini, untuk jangka menengah, yaitu adalah mobil dengan teknologi hybrid atau plug-in hybrid, di mana untuk kondisi tertentu mobil bisa menggunakan baterai elektrik ya, atau elektrifikasi full. Lalu kemudian untuk kondisi lain mobil menggunakan tenaga mesin. Jadi ada perpaduan antara mobil, ada antara mesin internal combustion dengan penggunaan baterai. Nah, itu yang tentu menjadi pertanyaan. Tapi kalau misalkan untuk mereka-mereka yang menganggap bahwa ini adalah teknologi yang masih kurang maju atau kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia, yang menurut kalian seperti apa?
Menurut saya cocok-cocok aja sih selama semua infrastrukturnya itu disiapkan. Apalagi salah satu yang menjadi pertanyaan adalah gimana dengan kualitas baterainya, lalu kemudian waranti baterainya, lalu kemudian harga baterainya kalau dia full elektrik, ketika terjadi kerusakan pada baterai, lalu kemudian dibutuhkan untuk dilakukan penggantian full. Sekalipun kalau kita hitung-hitung secara matematis ya, sebenarnya bisa kita kalkulasikan kok sebenarnya yang mana yang lebih menguntungkan, menggunakan mesin internal combustion atau menggunakan full baterai. Internal combustion pasti kita berhitung tentang berapa biaya maintenance-nya sampai di masa pemakaian yang apple to apple dengan mobil baterai. Itu bisa kita hitung kok dan kita kalkulasi intinya. Nah, itu yang bisa kita share kali ini tentang informasi akan adanya Isuzu D-Max versi electric vehicle. Kalau ada yang salah dari apa yang kita sampaikan, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada informasi otomotif seru menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.